Sebuah smartphone murah dengan hasil kualitas foto yang setara sama smartphone flagship memang terdengar mustahil. Tapi belum lama ini Realme baru aja rilis Realme 9 Pro Plus yang berani bilang kalau smartphone ini punya kualitas kamera flagship. Handphone dengan harga 4 jutaan ini berani bisa bilang punya kamera flagship? Ayo kita buktikan. Oke, udah beberapa hari ini kita sudah ambil beberapa tes foto menggunakan si Realme 9 Pro Plus, dan singkatnya untuk kamera handphone ini hasilnya perfect buat di handphone 4 jutaan. Memang kayak berlebihan gue mention seperti itu, tapi memang untuk kamera utamanya yang udah menggunakan sensor Sony IMX766 ini nggak sekedar asal pasang sensor aja. Coba lihat hasilnya di sini, kita bahas dari kamera utamanya dulu. Ini simple, penilaian pertama gua, mereka punya pengaturan dynamic range yang sangat baik. Di cuaca mendung bisa ngamanin detail awannya, nggak overexpose, dan juga di sisi shadow bangunannya masih terlihat detailnya. Tapi memang kalau udah turun ke daerah yang cahayanya tuh nanggung ya, kentang, agak bingung kameranya nyeting shutter speednya, agak sedikit berbayang, detailnya kurang untuk di daerah shadow. Dan balik lagi di gambar yang well exposed, dedonan ini benar-benar bisa diproses dengan rapi ya, warna dan detail itu cukup pas dan nggak hancur. Tetap di gambar yang hasilnya bagus, dynamic range itu aman juga pada gambar ini, bahkan sampai di scale gambarnya pun masih masuk buat di crop. Gambar objek juga somehow gue suka banget. Semenjak kameranya punya bukaan f1.8, gue bisa atur fokus dan bukaan itu jadi background itu blurry yang natural. Ini juga cream kejunya pun keluar warna yang sangat natural ya, nggak terlalu over atau bahkan pucat. Bener-bener auto shareable lah ya. Tapi ya kalau foto yang ini kurang lah komposisi gua. Kalau yang ini boleh nih, objek agak backlight juga bisa diambil halus banget, bahkan background gedungnya aja masih kelihatan cuy. Biasanya kalau di kondisi kayak begini, area gedungnya itu biasanya bakalan muncul putih aja gitu, overexposed. Nah, 3 foto terakhir ini foto favorit gua di clear skies panoramic, warna awan, objek di bawahnya itu bener-bener ajib banget diambil pakai kamera ini. Ini gua suka banget sama detailnya. Gak cuma dari kameranya aja yang bikin gue suka sama si Realme 9 Pro Plus ini, melainkan banyak hal juga yang bikin gue consider pengen pindah ke handphone yang ini. So mungkin gue bakal bahas sedikit apa yang gue suka dari handphone ini secara generalnya, oke? Handphone ini hadir dengan adanya yaitu si Realme 9 Pro, dan untuk si Realme 9 Pro kita udah bahas fullnya, jadi kalian bisa lihat aja di sini. Tapi perpindahan gue dari Realme 9 Pro ke Realme 9 Pro Plus ini, impresi gue tuh bener-bener kayak wah banget, beda jauh banget, yang kayak cerita kayak misalkan ada sebuah keluarga yang kaya raya, tapi seketika pas adanya lahir itu berubah kondisi keluarganya jadi keluarga sederhana. Ya itu banget lah yang menggambarkan si Realme 9 Pro kali ini, karena yang 9 Pro Plus ini tuh bener-bener premium banget daripada si Realme 9 Pro nya. Pertama gue suka mereka bisa introduce haptic feedbacknya dengan presentasi yang bagus, jadi kerasa perpindahan yang lu sebelumnya pakai vibrasi biasa aja pindah ke haptic yang lebih ke notice. Lu mesti cobain kalau pakai handphone ini. Next untuk SoC-nya, dia ini udah menggunakan MediaTek Dimensity 920 5G, yang mana ini udah enak banget buat dipakai harian, terus juga main game, bahkan juga untuk multitasking. Dari dimensinya juga nggak terlalu berat, nggak terlalu gimana gitu ya, pas digenggam juga, dan untuk performa gamingnya dia juga menghasilkan panas, karena di dalamnya udah ada vapor changing untuk manajemen thermalnya. Dan juga dari namanya 920 5G, otomatis handphone ini udah support dari 5G, tapi ya sekedar tahu aja. Selanjutnya buat daily, selain dari performanya, baterainya juga asik. 5000 mAh dengan charger Super Dart 60 Watt, bener-bener cepet banget. Charge-nya itu dari 20 ke 100 makan waktu cuma sekitar 50 menitan. Dan dimensinya sendiri oke, gue fine dengan desainnya walaupun udah mulai banyak smartphone dengan flat design. Anyway, lanjut ke kameranya. Triple kamera setup menjadi andalan handphone ini. Tadi udah kita bahas juga soal kamera utamanya yang 50 megapiksel. Selanjutnya ada 8 megapiksel ultra wide angle ya f2.2 dan juga makro 2 megapiksel f2.4. Ya sebenarnya feel bad sih ada makronya, which is buat gua itu kayak kurang berguna lah. Better depth sensor aja.
Langsung dari foto yang ini, mode malam cukup ketara ya dengan noise-nya. Gue sendiri kurang suka kalau dipakai untuk malam, kecuali dengan fitur night mode-nya aktif. Tapi kalau kita ambil lagi di siang hari dengan cuaca yang mendukung, hasilnya itu sangat outstanding ya. Next, mode portrait ini hasilnya cukup bagus, cuma untuk di beberapa detail rambut kadang memang sulit kalau udah main ke hal lainnya. Ini bukan fitur favorit gue lebih suka standar ketimbang pakai fitur-fituran gitu. Tapi yang ini oke lah, blurry-nya masih cakep pula. Yang lebih gue suka sebenarnya sih ada, yaitu fitur street photography. Ini bener-bener ngasih gambar right trailnya dengan simple. Yang biasanya di kamera-kamera itu perlu antisipasi dari goyangan. Ini audio auto stabilisasi dengan rapih. Detailnya dapet ya, kalau lighting ya agak goyang-goyang memang karena tangan gue geter ya. Ya tapi ini proper banget sih, ini asli. Ya cuma memang belum sempurna banget karena fitur ini bener-bener ngemanfaatin dari stabilisasinya, sehingga untuk di pinggirannya itu kadang-kadang terdapat noise yang rata karena memang dari efek stabilisasinya ya. Ya aman sih, cuma ya lu mesti dikit crop lagi untuk gambar yang lebih baik. Dan uniknya mereka kasih fitur RAW ya buat foto-fotonya, yang mana lu bisa edit fotonya lebih luas ketimbang dari settingan standar ya. Ya nice fitur lah, dan memang sedikit overkill ya untuk smartphone yang satu ini. Dan penggunaannya pun juga unik untuk street fotonya. Lu bisa tahan buat atur zoomnya dan juga fokusnya dengan mudah. Asik sih buat lo yang demen moto-moto manual. Satu penyelamat untuk di handphone ini atau bahkan hampir semua handphone, yaitu fitur night mode. Ya, untuk foto malam itu memang kadang sulit untuk sebuah handphone mengambil gambar dengan bagus. Sensornya kecil dan juga cahaya udah kurang gitu ya. Otomatis gambar tidak akan maksimal. So, kita cek nih gimana performanya si kamera ini di mode malamnya. Pada gambar bangunan ini mungkin detail dapat diambil dengan sangat bagus. Memang ada kala yang sulit di-boost seperti nama pada atas gedung, hasilnya itu kebanyakan putih, tidak ada warna aslinya. Tapi itu hanya di kondisional ya. Pada kondisi lain atau memang objek utamanya yang memiliki tingkat cahaya tinggi, processing night mode-nya itu juga masih aman. So untuk mode malamnya si Realme 9 Pro Plus ya udah oke banget. So terakhir, untuk hasil fotonya yaitu di bagian kamera depan ya. Ini memiliki spek di 16 megapiksel f2.4, ya cukup standar memang, tapi ya mending kita lihat aja hasilnya seperti apa. Di luar ruangan itu bisa mendapatkan gambar yang sangat crispy ya untuk detail saat selfie. Warnanya juga mirip dengan kamera utamanya, nggak ada shifting warna ke lainnya. Cuma kalau udah main di area low light pasti akan lebih sulit lagi nge-manage gambarnya. Kayak gue di sini udah mulai shaky sedikit, gambar itu jadi agak berbayang gitu. Hasil videonya pun juga bagus. Kamera utamanya bisa up to 4K 30 fps perekamannya, tapi belum bisa tercover stabilizernya, jadi masih geter-geter ya. Tapi untuk hasil sebenarnya ya itu udah bagus gitu. Jadi mungkin masih bisa dipakai buat syuting setup studio gitu. Melainkan kalau untuk full HD-nya udah paket aman perekamannya gitu ya. Bisa sampai 60 fps dan ada stabilisasinya, jadi lebih tahan getaran saat perekaman. Tapi ya kita tetap perlu kompromi buat di kondisi malam. Bisa dilihat aja noise itu yang dihasilkan sangat tinggi dan kadang juga detail-detail gambar agak sedikit berbayang juga. So dari semua foto yang udah kita ambil sebelumnya udah cukup menjelaskan ya hasil yang ditawarkan oleh Realme 9 Pro Plus. Menurut gua hasilnya itu sangat-sangat baik, terutama untuk di beberapa kondisi, dan bahkan apabila di kondisi tertentu itu kamera udah nggak bisa memproses suatu gambar, ya udah diberikan fitur tambahan ya seperti night mode yang udah bekerja ya sangat baik. Namun apakah handphone ini bisa dibuat sebuah handphone dengan kamera flagship? Buat gua ya belum sampai titik itu, karena tetap kamera flagship itu bukan hanya sekedar dari aplikasi atau salah satu kameranya aja, melainkan ekosistem pada kameranya itu harus benar-benar udah flagship. Tapi sekali lagi untuk handphone 4 jutaan, not a flagship kamera tapi punya suatu keunggulan tersendiri untuk di harganya yang jarang banget bisa di-achieve oleh sembarang handphone. Ya, good job lah Realme. Bahkan kalian pun bisa membuktikan perbedaan jauh kualitasnya dengan Realme 9 Pro-nya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari kualitas kamera si Realme 9 Pro Plus. Semoga kalian suka. Sorry nih buat beberapa fitur yang gua highlight juga, tapi ini recommended banget buat kalian yang cari kualitas kamera bagus di harga menengah. Share videonya ini ke teman kalian yang lagi butuh racunnya juga, dan jangan lupa kasih pendapat kalian di kolom komentar. Dan terpenting ya aktifin notifikasinya dulu, sama follow juga sosial media kita di Instagram Nyandoteh, dan follow IG pribadi gua di Alianotes, dan join juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. So, sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye.